Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ba'dal Fatihah, mari kita lanjutkan. Sekarang ngaji kita sampai adabul muta'allimi. Kalau bab sebelumnya adabul mu'allim, etika sebagai guru. Sekarang adabul muta'allimi, etika sebagai muta'allim, peserta didiknya, muridnya ya. Nah, sekali lagi, karena ini adabul muta'alim, sebaiknya yang belajar ini muta'alim ya, untuk mengetahui bagaimana caranya sebagai muta'alim, sebagai pelajar, sebagai peserta didik. Ini bukan dalil buat mu'alim supaya menekan peserta didiknya ya, tapi dalilnya muta'alim supaya dia ngerti bagaimana harus memperlakukan terhadap dirinya sendiri maupun hal lain nanti ya, yang kita kaji sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Adabul muta'allimi, utawi ini, adapun ini adalah adabnya muta'alim, tata keramanya muta'alim, etika bagi muta'alim. Lil muta'allimi adabun fi nafsihi wa adabun ma'a ustadihi wa adabun ma'a ikhwanihi. Bagi lil muta'allimi iku ya, itu bagi muta'alim, bagi peserta didik. Adabun utawi adab, adapun tentang adab fi nafsihi, dalam dirinya sendiri, wa adabun dan adab-adab ma'a ustadihi, beserta ustadznya, mu'alimnya, gurunya. Wa adabun dan juga terdapat adab-adab ma'a ikhwanihi, beserta teman-temannya. Jadi ikhwan ini teman, menggunakan kata akhun nih. Jadi teman belajar ini seperti saudara. Jadi bagi muta'alim ini harus menerapkan, dalam kitab ini ya, harus menerapkan 3 etika terhadap dirinya sendiri, kesopanan terhadap dirinya sendiri. Jadi dia melakukan kesopanan terhadap dirinya, dia melakukan kesopanan terhadap gurunya, dia melakukan kesopanan terhadap sesamanya, sama teman-temannya. Amma adabuhu fi nafsihi, adapun utawi adab-adabnya, adapun adab-adabnya, adab-adab muta'alim tadi, fi nafsihi, untuk dirinya sendiri, yang dalam hal dia harus berada pada dirinya, fakatsiratun, maka itu jumlahnya banyak. Minha, termasuk katsiroh, tarkul ujbi, meninggalkan ujub. Ujub itu merasa dirinya lebih baik ya, merasa dirinya lebih pintar, merasa dirinya lebih bisa. Nah, ini kalau bukan saya yang bantuin gak selesai ya, itu khawatir ya, kita tidak bisa mengatakan seseorang yang mengatakan demikian itu ujub atau tidak, karena ini penyakitnya hati, yang tahu adalah dirinya dan Allah. Tapi kalau membanggakan diri, ini khawatir jatuh pada ujub tadi, kita tidak terasa ya. Ini kalau bukan saya nggak begini ya, gitu. Kalau nggak ini nggak begini ya, itu. Bagi murid itu nggak pas ya, harus ditinggalkan tarkul ujbi. Wa minha, dan termasuk kathiroh atawadhu'u,
itu tawadhu, wasidku dan jujur ya, perkataan jujur, perilakunya jujur, cara berpikirnya jujur itu. Nah, termasuk adabnya lagi dia harus tawadhu. Tawadhu itu merendahkan diri, ya, merendahkan hati. Merendahkan diri bukan merasa kecil ya, tapi merasa dirinya ini masih membutuhkan tambahan-tambahan. Dan juga jujur dalam perkataan, jujur dalam perbuatan, jujur dalam sikap, jujur dalam ya berpikir. Nah, itu ya, bagaimana cara berpikir yang jujur. Ya, tahapan-tahapan berpikirnya itu harus jujur. Landasan-landasan berpikirnya harus jujur, itu jujur. Kenapa demikian? Kenapa perlu tawadhu dan sidku? Liyakuna supaya adanya murid tersebut, adanya itu mahbuban, dicintai, disayang, mautsuqon bihi, dan dipercaya. Jadi kalau tawadhu dan jujur, maka orang lain, ini kan adab terhadap dirinya sendiri, dia harus memaksa dirinya sendiri untuk jujur, untuk tawadhu. Jadi kalau dia melakukan hal tersebut, maka orang yang ada di luar dirinya, siapapun itu, mahbuban wa mautsuqon bih, dia akan senang dan percaya. Wa minha, dan termasuk kathiroh, adab yang banyak tadi, waku ayyakuna, itu keberadaan murid tersebut, wakuron, itu penghormatan, melakukan penghormatan, fi misyatihi, dalam perjalanannya. Wakur itu bisa berarti tenang. Tenang itu karena menghormati diri sendiri ya. Dia tidak menjadi orang yang belangsatan, cicilan gitu ya. Nah, kalau wakuronnya ustadz, tadi kan ustadz juga ada tuh ya. Mu'alim tuh ada wakuron. Wa ayyakuna haliman wakuron liyuqtada bihi. Jadi dia juga tenang gitu ya. Nah, ini juga sama. Ayyakuna itu keberadaan murid tersebut, wakuron fi misyatihi, dia tenang dalam perjalanannya. Maksudnya dalam segala aktivitasnya, bukan termasuk orang yang selalu buru-buru yang tanpa berpikir itu. Jadi tindakannya dilandasi dengan berpikir ya, dilandasi dengan landasan-landasan rasional. Ayyakuna waquran fi misyati godon tarfahu anin nadhari ilal muharramat. Godon, dan ini memejamkan, tarfahu, pada matanya murid tadi, memejamkan anin nadhari, dari melihat, ilal muharramati, pada hal-hal yang diharamkan. Termasuk adabnya murid itu menahan mata dari melihat sesuatu yang dilarang. Jadi pandangan mata itu jangan jelalatan kemana-mana ya. Baik itu memandang apa yang dilarang, apapun yang dilarang, termasuk misalnya melihat nyontek itu. Nyontek. Nah itu ya, itu adab-adabnya. Nanti insya Allah kita lanjut. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.